Meski KPU belum merilis siapa pemenang pemilu, khususnya Pilpres 2024, namun sejumlah sinyal parpol bergabung ke koalisi Prabowo Gibran kian menguat. Hal ini diisyaratkan oleh Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno yang bilang membuka peluang jika diajak bergabung pemerintahan selanjutnya. Sandi menyebut sangat terhormat jika partainya diajak bergabung di pemerintahan baru. Meski demikian, Sandi mengakui posisi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. P3 ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Sementara itu, rekan koalisi P3, yakni PD Perjuangan, enggan berkomentar terkait sinyal bergabungnya P3 ke kubu Prabowo Gibran. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sudah mendapat klarifikasi dari P3 terkait opsi yang disampaikan Sandiaga. Ya, itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sandi dan juga dari P3 bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan hak angket. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi peluang P3 masuk koalisi Prabowo Gibran. AHY menyebut hingga kini belum ada komunikasi antara Ketua Partai Politik Koalisi Indonesia Maju soal potensi bergabungnya P3 ke pemerintahan Prabowo Gibran. AHY menyerahkan keputusan politik kepada Prabowo Subianto sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju. Saya belum dengar itu ya, yang jelas ya kita serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya biasanya beliau juga akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini memang sudah ada dalam koalisi tersebut, dan tentunya kita ingin saling memberikan masukan. Yang jelas terkait dengan penguatan koalisi itu memang terus kita bicarakan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno bilang PKB dan Partai Nasdem berpotensi bergabung ke koalisi pemenang Pilpres. Pasalnya kedua parpol tersebut belum pernah menjadi bagian dari oposisi. Ini saya menduga partai seperti Nasdem ya, seperti PKB, menurut saya termasuk 2 partai yang relatif memenuhi portofolio untuk dirangkul. Apa argumennya? Pertama, kedua partai ini suaranya cukup signifikan. Yang kedua, PKB misalnya adalah partai politik yang sangat dinilai mewakili kelompok Islam, terutama dari kalangan Nahdliyin. Dari sejumlah parpol di koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud, hanya PD Perjuangan dan PKS yang berpotensi menjadi oposisi pemerintah, lantaran kedua parpol ini pernah berada di posisi itu. Lalu akankah selain kedua partai itu akan menjadi koalisi Prabowo Gibran? Tim Liputan, Kompas TV. Lalu siapa koalisi, siapa juga yang akan menjadi oposisi? Ya, koalisi Prabowo Gibran diprediksi kuat menggandeng partai politik di koalisi lawan untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Lantas siapa saja yang sudah beri sinyal akan bergabung menjadi koalisi? Kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang hadir di virtual. Ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, lalu Wakil Sekjen PKB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiful Huda, dan analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Mas Huda dulu deh nih, Mas Huda. Banyak yang bilang PKB ini DNA-nya katanya biasanya koalisi dengan pemerintah begitu ya, lekat dengan pemerintah. Dan sepertinya memang track recordnya dari periode ke periode ada di dalam lingkaran epicentrum kekuasaan begitu. Sekarang gimana nih kondisinya? Ya, yang pertama sebenarnya kita ngomongin soal koalisi gabung pemerintah atau oposisi, saya kira terlalu ke depan ya, terlalu di depan. Jadi masih terlalu karena dini sekali begitu ya? lagi betul, karena sekali lagi ini tahapan yang saya kira momentum terbaik kita untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan pemilu kita yang tahapannya masih pleno di tingkat PPK di tingkat kecamatan, nanti ada fase berikutnya di kabupaten dan seterusnya itu. Jadi
saya setuju kita ngomongin soal ini pasca penetapan resmi dari KPU siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan itu saya kira akan lebih objektif melihat persoalan ini terutama pada pendidikan politik di publik ya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya tidak ingin mengandai-andai, tapi yang pasti partai koalisi perubahan masih solid sampai hari ini. Terakhir pertemuan 3 ketua umum partai, termasuk Pak Presidennya Kang Pipin, Pak Saihu, menyatakan secara tegas bahwa beliau bertiga tetap komit ada di jalur perubahan. Termasuk saat yang sama Gus Muhaimin ketika bareng dengan Mas Anies ketika menghadiri acara di tim hukum Anies, tim hukum Amin, menyampaikan bahwa beliau berdua tetap di jalur perubahan. Jadi apa yang sedang terjadi hari ini dinamika ya, Mas Huda. Oh, sepertinya ada gangguan komunikasi, gangguan sinyal sepertinya dari sambungan Zoom Mas Huda. Tapi tadi intinya yang pertama dikatakan Mas Huda adalah bahwa sampai saat ini masih berkonsentrasi begitu ya untuk mengawal penghitungan suara di KPU baik untuk hasil Pilpres maupun juga Pileg begitu. Tapi kalau saya lihat dalam hasil hitung sementara yang dilakukan di KPU ini sejauh ini Partai Kebangkitan Bangsa ini punya modal sekitar 11,66% suara. Ini naik signifikan kalau saya lihat dibandingkan pemilu 2019 yang lalu. Oke, saya ke Kang Pipin dulu deh kalau gitu. Kang Pipin, ada anggapan seperti itu. Rekan koalisi Anda ini PKB, Nasdem itu punya DNA-nya katanya berada di dalam lingkaran pemerintahan. Respons Anda soal ini bagaimana sejauh ini? Ya, kami sekali lagi menghormati ya semua pilihan itu dikembalikan ke mekanisme partai. Tetapi saya kira perjalanan akan mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang tuh mungkin juga ada perubahan. Jadi kebersamaan kami dengan Nasdem dan PKB itu sangat luar biasa ya. Bagaimana interaksi kami PKS, PKB dan Nasdem ya. Dan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat, dari pemilih 01, dan mereka sangat berharap bahwa kemenangan itu diraih oleh kita. Dan kalau saya katakan ini belum 20 Maret ya, perjalanan masih memungkinkan ini 2 putaran, dan itu kita harapkan. Dan saya kira siapa yang menjadi koalisi pendukung pemerintah atau oposisi belum saatnya saat ini, tentu kami berharap saat ini menjadi pemenang pemilu. Artinya perjuangan kita memang berharap menjadi pemenang pemilu ya, pemenang Pilpres sehingga bisa menjadi penyelenggara pemerintahan ke depan sehingga target-target agenda perubahan itu bisa dilakukan. Tetapi kalau kami siap kalah dan siap menang. Dan kalau misalnya kalah, apa yang akan dilakukan? Jadi tentu pimpinan akan mengambil sikap ya, musyawarah majelis syuro PKS tentu akan mengambil sikap, mendengarkan aspirasi dari seluruh struktur PKS dari pusat sampai ke daerah sampai ke tingkat ranting, dan juga mendengarkan aspirasi dari simpatisan dan pendukung PKS di seluruh Indonesia. Dan tentu aspirasi itu akan didengar, dan bagi kami bersikap menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi itu pernah kami alami. Kurang lebih 10 tahun kemarin kami mengambil sikap menjadi oposisi di luar pemerintahan setelah kalah 2 kali di 2014 dan 2019. Sebuah pilihan karena melihat kewajaran dalam demokrasi harus ada oposisi dalam pemerintahan kita. Supaya apa? Supaya check and balances itu terjadi. Ya, jadi bagi kami siap berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan sama-sama terhormat. Dan apa indikatornya? Tentu kami akan dengarkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, apa yang dikehendaki ke depan. Tapi saat ini saya harus sampaikan bahwa konsentrasi saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Huda, jadi kita ingin menyelesaikan semua tahapan ini. Saat ini sudah masuk ke tahapan di KPUD, kemudian besok hari ini kalau tidak salah penghitungan suara di KPU sudah mulai dilakukan, rekapitulasi nasional.
dan ini terus akan kami kawal, memastikan bagi kami adalah siapapun yang menang, siapapun yang kalah, selama tidak melakukan kecurangan, pelanggaran, kami akan menghormati itu semua. Oke, bicara koalisi, oposisi tentu juga bicara modal politik. Nah, kalau sekarang begitu Kang Pipin, kalau ngelihat hasil sementara dari rekapitulasi di KPU, saya lihat datanya di sini ada modal 7,55 suara sejauh ini. Ini sebelum saya tanya soal koalisi dan oposisi, hasil ini sejauh ini angka 7,55% mungkin bisa bertambah juga. Apakah sudah sesuai ekspektasi PKS dalam pemilu 2024 ini? Kalau dalam penghitungan kami masih memungkinkan. Sekarang ini belum mencapai 90 atau 100%. Sehingga petanya masih mungkin berubah ya. Meskipun kita melihat sudah ada quick count ya, sudah ada yang sudah menyampaikan, tetapi yang menjadi rujukan kita semua adalah hasil dari rekapitulasi tabulasinya KPU yang dihitung secara manual. Bukan secara irekap, yang sirekap yang selama ini menjadi panduan. Kenapa? Karena sirekap ini banyak terjadi fraudnya, terjadi persoalan error dan sebagainya. Apalagi di pileg, di pilpres saya kira hampir juga kesamaannya sehingga susah dirubah dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan di sirekap ini yang menjadi acuan, menurut saya ini menjadi persoalan tersendiri. Jadi bagi kami saat ini fokusnya ada penghitungan manual, bukan penghitungan sirekap. Jadi ketika ada sirekap diumumkan melalui berbagai media dan kemudian banyak persoalan laporan dari berbagai masyarakat ya, dan dari tim kami sendiri dan dari saksi-saksi kami sendiri ada kesalahan, ada penggelembungan suara, sehingga tadi kita merasa ada persoalan, ada delegitimasi terhadap sirekap saat ini. Maka kami mengacu kepada manual kon yang saat ini berproses yang insya Allah akan menuju di KPU. Dan ini yang difokuskan saat ini oleh PKS begitu ya kira-kira Kang Pipin. Jadi belum bicara soal koalisi dan oposisi. Tapi kalau saya boleh tanya, berapa sih sebenarnya PKS ini kira-kira akan menurut hitung-hitungannya PKS ya, akan dapat suara atau persentase suara di pemilu 2024 ini maksimalnya akan dapat berapa kira-kira? Ya kami kalau internal PKS kemungkinan ya di hitungan kami di angka 9 sampai 10%. 9 sampai 10%. Jadi wow, cukup tinggi ya. Ya itu yang mudah-mudahan ya yang dan tabulasi kami terus di rekapitulasi seluruh Indonesia oleh saksi PKS mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten dan alhamdulillah kami bisa mengumpulkan cukup besar ya hasil dari semua saksi yang ada di Indonesia. Ya, hasil pileg ini juga kemudian nanti akan jadi modal saya yakin untuk bersikap begitu ya dari masing-masing partai politik baik di parlemen maupun juga di pemerintahan. Ini sama-sama ada untungnya, ada ruginya. Tapi saya akan ke Mas Umam dulu. Mas Umam, banyak pihak yang memprediksi begitu ya seperti PKB, Nasdem dan juga P3 ini terutama kemarin juga Ketua Bapilunya Sandiaga Uno sudah ada sinyal-sinyal begitu meskipun kata P3 belum definitif karena masih belum ada hasil Pilpres dan belum ada hasil Pileg lalu juga belum ada pembicaraan di tingkat partai. Tapi Anda melihat analisis Anda soal anggapan-anggapan seperti ini yang DNA PKB, P3 dan juga Nasdem ini berada di dalam lingkaran pemerintah seperti apa Pak Mas Umam? Iya, argumen itu logik ya, karena bagaimanapun juga terlepas dari konteks DNA politik atau apakah kemudian pintu untuk bergabung di kekuasaan terbuka atau tidak. Yang menjadi realitas politik per hari ini adalah presiden atau dalam konteks ini adalah capres serta cawapres yang mendapatkan angka kekuatan suara elektoral yang cukup tinggi kalau misal memang betul nanti kemudian hasil rekapitulasi akhir yang diketok oleh KPU betul-betul di angka sekitar 50%, bahkan 59%, maka itu angka cukup tinggi tetapi angka itu tidak diikuti dengan kutel efek yang cukup signifikan, terutama dari partai pengusung capres itu sendiri. Realitas itu menjadi penting karena bagaimanapun juga target dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan. Seringkali pemerintahan baru itu
dihadapkan pada sejumlah turbulensi dan juga dinamika politik. Maka yang dibutuhkan adalah menjaga stabilitas pemerintahan itu sendiri. Nah, dalam konteks menjaga stabilitas pemerintahan, maka capres yang akan terpilih betul-betul akan dihadapkan pada kebutuhan atau semacam political dependency yang tinggi, atau semacam kebutuhan politik untuk kemudian mereka mengakomodir partai-partai dari luar koalisinya. Karena praktis kalau misal kita merujuk pada konteks koalisi di 02 misalnya, memang sangat besar. Tetapi kalau misal akumulasinya per hari ini itu masih berada di angka sekitar 45%. Dan angka itu tentu masih membutuhkan penguatan, terutama dari sisi legislatif. Karena praktis belajar dari Pilpres di 2009, Pilpres di 2014 terutama, di mana fase-fase transisi itu terjadi ya, dibutuhkan untuk mengamankan dinamika politik dan juga kekuasaan. Praktis pemerintah harus memiliki sekitar 60 bahkan 70%. Bahkan di era saat ini 80% lebih kekuatan dukungan di parlemen. Nah, untuk melakukan itu maka politik akomodasi menjadi sebuah keniscayaan. Nah, disinilah yang kemudian membuka ruang negosiasi bagi partai-partai yang kalah dalam konteks Pilpres, terutama misal di kubu 01 kalau misal nanti dinyatakan memang kubu 02 yang menang, atau kubu 03. Nah, sekaligus dalam konteks kalau misal tadi didiskusikan bagaimana posisi PKS, kemudian PKB, ini juga menjadi sebuah ujian terhadap konsistensi, termasuk keistiqomahan di dalam konteks narasi perubahan kemarin. Karena kalau misal kita cermati secara lebih detail, narasi perubahan kemarin itu menyimpan cukup banyak catatan kritis terhadap kredibilitas sekaligus moralitas etika dari pemerintahan saat ini. Kalau misal kemudian bergabung apapun ya atas nama rekonsiliasi, persatuan dan lain sebagainya, seolah kemudian menegasikan. Saya khawatir Mas Anies Baswedan sebagai capres kemudian akan ditinggalkan sendirian dengan narasi perubahan itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting, meskipun di saat yang sama tentu capres terpilih akan membutuhkan, dan ini kesempatan yang baik bagi PKS misalnya. Kalau misal kemudian diajak negosiasi, tentu ini menjadi kesempatan karena PKS sudah puasa dari kekuasaan 10 tahun. Berkali-kali dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, intermittent fasting itu sehat, baik. Tapi kalau nggak buka puasa, nggak buka-buka, itu bisa habis juga itu. Artinya bahwa dalam konteks kekuasaan juga sama. Meskipun ya, ini menjadi catatan bagi capres yang terpilih nanti, terutama untuk PKS, Kang Pipin dan teman-teman. Pengalaman ketika PKS berada di kekuasaan dulu di bawah pemerintahan Pak SBY, PKS menunjukkan karakter keberpihakan yang ganda. Dan itu tampaknya menjadi catatan cukup serius bagi partai-partai, di mana kemudian ada semacam bad cop dan good cop. Ada semacam pihak yang sehingga kemudian tidak mudah dipegang. Ini mana kepala, mana ekornya. Ada yang mendukung habis-habisan, ada yang menyerang habis-habisan. Dan dalam konteks kebutuhan pemerintahan baru, dalam upaya untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan, itu relatif dianggap tidak produktif secara politik. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh siapapun nanti dalam proses negosiasi dan juga kompromi selanjutnya. Ya. Oke, saya kembali ke Mas Huda. Tadi Mas Huda sempat ada agak gangguan ya sambungan komunikasi. Sorry. Nggak apa-apa Mas Huda. Tapi tadi yang menarik dari pernyataan Mas Umam, memprediksi bahwa Mas Anies akan ditinggalkan sendiri. Respons Anda soal prediksi ini, Mas Huda? Ya, harus perubahan ini sudah melekat ya kepada pribadi, terkecuali saya kira partai politik dulu. Saya meyakini proses akan terus menyala dan hidup, dan kita lihat sampai nanti ujungnya seperti apa gitu. Itu saya kira menyangkut soal itu ya. Termasuk tadi Kang Pipin ya, check and balance itu menjadi penting ya, dan yang terbaik dari Pilpres dan Pileg 2024, konfigurasi partai politiknya itu menariknya kemenangan pas misalnya ya, keunggulan suara sementara ini oleh 02 tidak diikuti oleh keunggulan partai koalisinya
gitu. Nah, begitupun seandainya nanti di 20 Maret misalnya keunggulan dari pasangan 01 juga tidak diikuti dengan keunggulan partai koalisinya. Ya. Ya, Mas Huda. Ya, sepertinya masih ada gangguan koneksi. Dalam situasi begini, gitu. Ya. Karena ngomongin soal oposisi. Halo, Mas? Ya, silakan. Sepertinya masih ada gangguan sedikit koneksi. Tadi terputus-putus, agak terputus-putus, tapi ada beberapa yang bisa kami tangkap juga, Mas Huda. Oke. Ya. Sudah bagus, Bang? Ya, silakan. Ya. Jadi sangat relevan hari ini kita ngomongin soal check and balances itu pada konteks demokrasi masa depan kita pasca pemilu 2024. Karena itu sikap kami mendorong sepenuhnya terjadinya pelembagaan sikap politik dari pasangan 03 menjadi sikap politik resmi dari fraksi PDIP Perjuangan. Supaya check and balance ini bisa kuat ketika suatu saat terjadi koalisi antara 01 dengan 03 misalnya. Gitu. Dan saya kira ini akan bisa menjaga kesehatan demokrasi. Tapi begitupun saat yang sama ketika 03 misalnya bergabung dengan pemerintahan misalnya dan hanya menyisakan koalisi partai pasangan 01, saya kira tidak akan cukup berarti kekuatan oposisi ini karena di parlemen masih relatif dipenuhi oleh mayoritas the ruling party pemerintahan yang akan terbentuk gitu. Nah pada konteks ini terus menjadi penting perbincangan menyangkut soal pilihan oposisi maupun koalisi ini. Ya, ini memang saya sepakat kalau Anda mengatakan perlu adanya pihak yang mengkritisi pemerintah dalam hal ini oposisi begitu sebagai checks and balances gitu ya, langkah checks and balances sebagai langkah keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Kalau dalam pemerintahan kemarin kan sepertinya ya adem-adem saja gitu ya karena mayoritas partai politik diakomodasi oleh pemerintah berada di dalam lingkaran kekuasaan. Mungkin pada periode ini alangkah lebih serunya begitu kalau memang ada penyeimbang di parlemen sebagai oposisi. Tapi saya akan minta pertimbangan juga dan pertanyaan juga pada masing-masing partai politik termasuk Mas Huda dan Kang Pipin. Kang Pipin dulu deh soal apa sih yang menjadi pertimbangan partai politik dari PKS di internal PKS biasanya untuk menentukan oke, kita akan berkoalisi, oke, kita akan beroposisi dalam konteks pemilu. Kalau kita lihat kan 10 tahun pernah berada di dalam koalisi, tadi kata Mas Umam juga meskipun ada kurang seimbang begitu ya di dalam pemerintahan PKS di eranya Pak Presiden SBY, itu 10 tahun berada dalam koalisi. Lalu setelah itu di era Presiden Joko Widodo juga ada di luar koalisi sebagai oposisi. Nah ini pertimbangan-pertimbangan apa sebenarnya yang diambil oleh PKS biasanya secara kultural untuk mengambil langkah oposisi dan koalisi. Tapi jangan dijawab dulu ya Kang Pipin, kita akan bahas hal ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Ya tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan soal apa sih pertimbangan partai politik jika mengambil langkah untuk memutuskan begitu ya untuk koalisi ataupun oposisi. Nah saya tanya ke Kang Pipin, secara kultural biasanya Kang Pipin, PKS itu kalau mau memutuskan oke, kita akan beroposisi, kita akan berkoalisi dengan pemerintah. Itu secara kultural biasanya apa yang dilihat selain tadi yang Anda katakan meminta pertimbangan dari konstituen juga, dari masyarakat juga, begitu Kang Pipin? Ya, saya kira pertama tadi ya, kami biasanya yang kami lakukan adalah meminta masukan dari konstituen, dari pemilih kita seluruh Indonesia ya, aspirasi struktur, kader PKS semuanya. Kenapa? Karena partai ini kalau tidak ada bukan berdiri sendiri. Jadi kita dapat dukungan pemilih seluruh Indonesia saat ini. Dulu misalnya 11 juta misalnya. Kita dengarkan bagaimana struktur PKS memberikan masukan. Kader-kader PKS itu memberikan masukan. Kami ada mekanismenya pemilihan raya untuk menentukan apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Kemudian dari situ kemudian kita meminta musyawarah majisyuro untuk memberikan keputusan. Nah, musyawarah majisyuro PKS akan melihat maslahat dan madarat. Jadi kira-kira gabung ke pemerintahan itu menjadi ketika kita menang, maka itu konsekuensi logis ya untuk kita menjadi the ruling party.
Dan tentu ketika menjadi the ruling party, maka kita bisa menjadi penentu kebijakan, bisa mengambil menteri dan sebagainya. Tetapi kalau pilihannya kita kalah, maka juga kita akan melihat apakah harus berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kita nanti lihat bagaimana proses penyelenggaraan pemilu ini, misalnya tentang potensi kecurangan, pelanggaran dan sebagainya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ini apakah bisa ditolerir atau tidak. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kepantasan demokrasi. Kita selalu melihat ya, check and balances itu penting. Kita sangat berharap bahwa sebetulnya dulu kami punya pandangan namanya pelembagaan koalisi. Jadi dulu saya sendiri termasuk yang punya pandangan bahwa kalau misalnya kalah lebih baik jadi oposisi saja. Kalau menang menjadi the ruling party. Itu pilihan logis untuk apa? Untuk membangun check and balances. Karena kami punya pandangan di luar maupun di dalam pemerintahan itu sama-sama terhormat. Sama-sama membangun bangsa. Jadi tidak melakukan perongrongan dan sebagainya. Kita bisa menjadi oposisi yang kritis, ya, konstruktif. Dan ketika di dalam pemerintahan, kita bisa juga menjadi mitra pemerintah yang kritis konstruktif juga. Jadi bagi kami, makanya kalau melihat dari rekam jejak PKS waktu di pemerintahan Pak SBY, meskipun kami mendukung pemerintah, tapi kami juga bisa mengkritik kalau misalnya jalan pemerintahannya tidak pro rakyat atau misalnya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu tadi yang dibilang Mas Umam sebelah-sebelah itu tadi ya. Jadi sikap PKS memang tadi kita tidak menghendaki kebijakan pemerintah yang membebek. Jadi kita tidak ingin bahwa semua kebijakan kalau itu membebani rakyat, misalnya kenaikan harga BBM, kenapa kami misalnya waktu pemerintahan Pak SBY menolak itu? Karena waktu itu kondisinya rakyat sedang susah, terus kemudian masa kebijakan itu harus diterapkan. Sebagaimana saat ini, apalagi ketika kami di oposisi, kami menolak misalnya pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Kenapa? Kondisinya tidak memungkinkan pasca COVID, kita butuh dana negara. Misalnya apalagi? Undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa kita menolak? Karena itu merugikan para pekerja kita. Banyak korban-korban Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini butuh pembelaan. Bayangkan kalau tidak ada oposisi, mereka disuarakan oleh siapa? Jadi disitulah kami merasa bahwa sikap oposisi yang akan dilakukan oleh PKS, ya tentu sekali lagi kami akan yang memutuskan pada akhirnya adalah Musyawarah Maju Syuro, 99 anggota Maju Syuro seluruh Indonesia yang akan memutuskan itu. Tapi kalau saya lihat dari pernyataan Kang Pipin ini barusan, kayaknya sih yakin oposisi ya. Kalau lihat pemerintah yang kalau tidak ada penyeimbang, siapa yang menyuarakan, ya itu benar juga begitu Kang Pipin. Kalau jadi oposisi juga sama-sama terhormat. Tapi begini, yang menarik begini Kang Pipin, saya ada sedikit analisis lah begitu ya. Kalau memangnya nanti setelah pileg ada hasil begitu ya, terlihat ditetapkan suara pileg lalu pilpres gitu kan. Dia bayangan saya 01, 03 partai-partai koalisinya bergabung. Tapi di situ ada PDI Perjuangan, Kang Pipin. Secara kultural PKS kan nggak pernah ada sejarah untuk berkoalisi atau bekerja sama secara politik dengan PDI Perjuangan. Kalau memang itu terjadi, sebenarnya bayangan seperti apa sih, Kang Pipin? Yes, sebetulnya ya setiap kita ini bisa bekerja sama di manapun, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Jadi kalau saya katakan tadi, oh mungkin nanti siap-siap oposisi. Saya katakan pemilunya belum selesai. Pilpresnya belum diumumkan siapa pemenangnya. 1 putaran atau 2 putaran. Prosesnya masih berlangsung. Jadi masih memungkinkan kami, saya dengan Mas Huda itu menjadi the ruling party. Kalau ini 2 putaran, kemudian Anies Muhaiminnya menang. Jadi bagi kami memang opsi-opsi itu bisa dilakukan ya. Dan kami masih optimis sampai saat ini bahwa kita insya Allah mudah-mudahan 2 putaran, dan 2 putaran itu nanti mudah-mudahan kita lihat ya bagaimana konstelasinya ke depan, dan kami sampai saat ini masih optimis. Dan kami suara di KPU sampai akhir. Jadi bagi kami dengan siapapun kami siap bekerja sama dan menunjukkan apa buktinya. Di pilkada kami bisa berkoalisi dengan PDIP, dengan PKB, ya, dengan di pilkada beberapa dan PDIP ada kerjasama. Nah ini juga bisa aja diwujudkan gitu ya di tingkat pusat nanti kalau memang hasilnya sudah definitif begitu. Saya ke Mas Umam lagi. Mas Umam,
kalau melihat periode yang sedang berjalan ya, periode sebelumnya juga ini kan mayoritas partai-partai politik dirangkul oleh pemerintah begitu ya. Kita lihat ada PDI Perjuangan, P3, PKB, Nasdem. Ini kalau analisisnya Anda lihat di pemerintahan yang baru nanti begitu, meskipun kita belum ada bayangan siapa yang akan menjadi pemerintah baru nanti, tapi bayangan Anda kira-kira partai-partai yang ada sekarang yang sudah terpecah di Pilpres kemarin akan kembali bersama nggak kira-kira? Secara general, partai-partai kelas menengah secara elektoral, termasuk yang partai yang secara elektoral juga lolos tapi tidak begitu kuat secara elektoral, ada kecenderungan secara karakteristik mereka tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Dan mereka juga rasa-rasanya tidak dididik untuk lama-lama berpuasa dari kekuasaan. Karena berpuasa dari kekuasaan itu impact-nya cukup signifikan. Apalagi kalau misal kemudian the ruling power, penguasa yang memegang kekuasaan itu menggunakan cara-cara yang barangkali dalam konteks relatif agak politically repressive gitu ya. Artinya bahwa dalam konteks ini itu impact-nya bukan sekedar semata-mata dalam konteks bargaining position berapa menteri yang didapat, kemudian berapa aliran logistik politik yang bisa diakses, tetapi juga kemudian menyangkut keselamatan politik dalam tanda kutip dari stabilitas di internal partai, kemudian juga stabilitas kepemimpinan di dalam partai. Dan itu teruji dalam beberapa studi kasus partai-partai yang selama ini mencoba untuk berada di luar kekuasaan. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh partai-partai politik, terutama kelas menengah, kemudian yang secara elektoral relatif rendah. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian tadi saya menangkap misalnya dari Kang Pipin ya, ada semacam kepercayaan diri dari PKS untuk mengambil posisi sebagai oposisi, karena bagaimanapun juga akan selalu ada ceruk yang bisa digarap dari kekuatan oposisi itu, meskipun secara basis kekuatan suara barangkali berkisar di antara 20-25%. Tapi di saat yang sama saya juga masih menangkap ada semacam kesan PKS juga masih membuka ruang untuk dilobi. Dan ini tampaknya menjadi sebuah catatan serius. Apakah kemudian menjadi oposisi itu menjadi betul-betul genuin, atau sebenarnya ini hanya mengulur waktu saja? Ya, Mas Umam, saya tertarik dengan pernyataan Kang Pipin juga tadi, bahwa meskipun Anda tadi mengatakan sejumlah partai-partai yang sekarang ada di barisan 01 dan 03 belum secara psikologis belum terlalu siap untuk menjadi oposisi, tapi kalau kita mengacu pada pernyataannya Kang Pipin tadi mengatakan bahwa kalau memang tidak ada penyeimbang, siapa yang akan menyuarakan suara di bawah? Karena PKS kemarin berjuang relatif sendiri begitu untuk menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat. Nah, kalau memang nanti ya memang adem-adem saja kondisi politik di tataran partai politik, tapi di bawahnya juga kan bergejolak dan tidak ada yang mendengarkan aspirasi itu. Kalau memang tidak ada penyeimbang, potensinya akan seperti apa nanti, Mas Umam? Nah, itulah apa yang terjadi selama praktis 10 tahun terakhir ya, terjadinya democratic regression atau kemunduran demokrasi dalam skala yang cukup masif. Salah satunya memang karena check and balances function yang dilakukan oleh partai-partai politik relatif terbatas. Dan hal itu kemudian terkait juga sangat erat dengan desain koalisi yang kemudian memang cukup dominan dalam konteks mengambil kekuatan-kekuatan suara di parlemen. Nah, idealnya memang kalau misal kemudian sekarang di partai koalisi 02 praktis 42-45%. Kalau misal kemudian nanti P3, karena P3 ini cukup rentan. Kalau P3 tidak berpihak dalam tanda kutip ya, ini mungkin subjektif saya. Kalau sampai P3 tidak berpihak pada kekuasaan, maka itu berpotensi rentan pada keselamatan dan eksistensi partainya. Eksistensi partai. P3, karena kalau misal hasil quick count 4,2% dan di atas ambang batas parliamentary threshold 4% hanya 0,2%. Ibaratnya diambil satu kursi saja itu bisa berpotensi zero sum game, hilang dari kekuasaan, hilang dari Senayan. Nah, oleh karena itu keberpihakan P3 sangat-sangat mudah untuk ditebak dan kemarin dikonfirmasi oleh Mas Sandi. Nah, problemnya apakah kemudian betul, terutama di kubu 01, baik itu Nasdem, baik itu PKB, baik itu P3,
PKS betul-betul konsisten dengan narasi perubahan yang kemarin disampaikan atau tidak. Kalau misalnya memang konsisten dan siap dengan segala konsekuensi untuk menjadi oposisi, kembali menyuarakan perubahan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak etis kemarin, maka kemudian itu bisa melakukan gabungan kekuatan dengan PDIP. Kalau misal kemudian itu dilakukan, praktis ada sekitar 40% lebih, dan gabungan total barangkali sekitar 50-50 antara gabungan PDIP dengan kubu 01 dan kubu 02 ditambah dengan P3. Baik. Dalam konteks demokrasi itu akan jauh lebih sehat, meskipun dalam konteks karena ini bukan sistem parlementer ya, ini adalah presidensial, tapi dalam lingkungan multi-party system. Kalau misal pemerintah hanya memiliki 50% di parlemen, besar kemungkinan akan terjadi cukup banyak instabilitas dan turbulensi politik dalam fase transisi kekuasaan di awal-awal pemerintahan itu. Ya, oke. Kembali ke Mas Huda. Tadi disinggung juga bahwa sebenarnya koalisi atau oposisi, kalau Kang Pipin itu sama-sama punya posisi yang terhormat begitu. Tapi kalau Anda PKB dan PKS ini kan rekan koalisi sekarang dan mengusung misi perubahan begitu ya oleh Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Nah kalau memang mengambil langkah oposisi, alangkah baiknya misi perubahan itu juga bisa jadi penyeimbang pemerintah gitu kira-kira Mas Huda. Respons Anda soal ini, pendapat Anda? Ya, diskusi internal pandangan pribadi-pribadi dengan kenaikan suara dan kursi PKB yang cukup signifikan. Ya. Suara kita sekarang hampir tembus 19 juta dari 13 juta. Saya kira kalau bandul ini digunakan sebagai kekuatan oposisi ditambah dengan PDIP dengan mengasumsikan solidaritas koalisi pasangan Amin tetap solid dan sampai hari ini tetap solid, saya kira akan bisa mengusung agenda perubahan basisnya di parlemen. Ya. Nah, saya kira semangat untuk menciptakan check and balance bisa kita ciptakan secara efektif gitu. Nah, karena itu catatan pentingnya menurut saya kita tuntaskan dulu, kita tunggu dulu sikap politik dari fraksi PDIP Perjuangan yang menjadi sikap resminya, apakah akan bergabung atau tetap bagian dari kekuatan oposisi yang sedang terus digagas dan terus digulirkan ini. Ya. Tapi kita tunggu Mas, karena sekali lagi ini belum selesai. Semua proses politik masih terus berjalan. Kita hormati suara rakyat sampai pada penetapan resmi KPU siapa yang menang dan siapa yang kalah. Termasuk partai mana yang menjadi pemenang dan partai mana yang menjadi Ya, tadi saya sempat nanyain juga ke Mas Kang Pipin gitu soal apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan partai politik untuk memutuskan koalisi dan juga oposisi. Nah, kalau dari PKB secara kultural begitu dari tahun ke tahun selalu berada di dalam lingkup pemerintah begitu ya. Tapi saya ingin tanya secara kultural apa sih yang biasanya diputuskan oleh PKB untuk berkoalisi atau beroposisi selain memang punya basis Nahdien juga yang cukup kental begitu PKB ini, Mas Huda? Ya, kalau mau diruntut kurun waktu, posisi kami pernah menjadi kekuatan politik the ruling party sebagai pemimpin koalisi di saat periodenya Gus Dur sebagai presiden. Nah, kemudian kami menjadi bagian dari koalisi dari Pak SBY dan Pak Jokowi. Jadi dua hal yang berbeda ya, kita pernah jadi pimpinan koalisi dan pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintah gitu. Jadi perubahan ini sama saja fitrahnya kalau suatu saat nanti kita mengambil kekuatan oposisi, ya biasa-biasa saja. Biasa saja, karena peran ini juga dimungkinkan untuk dilakukan oleh PKB. Berarti ya kalau sekarang jadi oposisi bisa lah ya kira-kira. Kalau sekarang jadi oposisi untuk penyeimbang tadi di parlemen, kalau memang dari tahun ke tahun pernah jadi ruling party, mengkoordinir koalisi, lalu juga bagian dari koalisi, apakah mungkin sekarang jadi oposisi? Nah ini kalau memang mengacu pernyataannya Mas Huda tadi nunggu dulu hasil pileg gitu ya kira-kira. Terakhir deh saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, PKS ini kan punya kedekatan yang cukup
kental begitu ya dari tahun ke tahun dengan Pak Prabowo Subianto dan Gerindranya begitu. Kalau sekarang komunikasi itu masih tetap dibangun atau seperti apa Kang Pipin sejauh ini? Ya, kami komunikasi tetap ya, komunikasi politik dengan semua kalangan tetap berjalan ya, karena silaturahim kebangsaan itu selalu menjadi salah satu tugas setiap individu ya. Pimpinan PKS, Pak Presiden PKS mengatakan bahwa dengan siapapun tetap harus silaturahim ya. Dan tetapi kita tentu harus melihat bagaimana realitas di lapangan. Ketika kita bertarung itu kemudian ada lapangan ini tidak datar, kemudian ada masukan dari berbagai pengaduan dari berbagai pihak tentang bagaimana jalannya proses pemilu ini, ada misalnya potensi-potensi dugaan kecurangan, pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Terus dan juga ada keterlibatan di situ pemerintah ya, penguasa di situ. Maka tentu kita akan fair ya melihat itu. Jadi apa sih kelebihan PKS itu? Objektifikasi dari persoalan itu. Kami bisa berteman dengan siapapun, tetapi kalau ada pelanggaran, kalau ada persoalan, ya harus didudukan. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita tentu akan menghargai itu. Tetapi siapapun yang berbuat curang, siapapun yang melakukan pelanggaran, tentu harus diganjar dengan seadil-adilnya. Jadi itulah cara kami berpolitik. Kami ingin negara ini diatur dengan aturan yang jelas ya, bahwa undang-undang, konstitusi harus kita tegakkan. Kita berharap pemilu ini jurdil, pilpres juga jurdil, dan kita berharap nanti KPU juga bisa menjadi lembaga yang profesional, independen, memutuskan dengan cara akurat, dengan cara terhormat, sehingga pilpresnya siapapun pemenangnya bisa bermartabat, kita merasa terhormat dan kita bisa memiliki percaya diri ketika menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Baik, hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang sudah mulai dihitung ya, sejak kemarin sudah rapat pleno, ini juga sepertinya akan jadi penentu nanti buat partai-partai politik menentukan langkah politiknya ke depan. Apakah ngambil langkah oposisi atau mengambil langkah koalisi. Tapi apapun yang diambil, semoga tidak berbasis transaksional, tapi kepentingan masyarakat untuk beroposisi maupun juga untuk berkoalisi. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, lalu Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda, dan analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.